Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ini walaupun sedikit terlambat. Ana minta maaf kepada semua jamaah. Qadarullah wa masyafa'al. Taunya bisa terlambat lumayan lama juga. Di sini kemarin kita berhenti di bab tentang berbuat kufurnya seorang wanita kepada kepada suaminya. Seorang istri berbuat kufur kepada suaminya. Itu yang sampai nanti istri itu berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Aku tidak pernah melihat sebuah kebaikan dari dirimu. Setelah melihat begitu banyak kebaikan suaminya, tapi ketika suatu hari menemukan sebuah keburukan suaminya dan kemudian mereka berkata, tidaklah aku melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu. Itulah fitrahnya, itulah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka, untuk para wanita. Jadi kita harus bisa berlapang dada, kita harus bisa lebih besar hati menghadapi wanita-wanita yang ada. Apalagi kita memiliki anak wanita, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Maka kita harus bisa lebih lapang, karena mengurus anak wanita berbeda dengan mengurus anak laki-laki. Dan Rasulullah SAW telah memberikan sebuah jaminan bagi orang-orang yang mengasuh anak-anak perempuan 2 ke atas. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala melanjutkan babnya, yaitu bab al-ma'asi min amril jahiliyah. Dosa-dosa itu termasuk dari permasalahan jahiliyah. Dosa ada permasalahan jahiliyah. Apa maksudnya jahiliyah? Yaitu permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau masukkan bahwa perbuatan dosa itu adalah sebuah perbuatan jahiliyah, sebuah perbuatan kebodohan di zaman jahiliyah dahulu. Karena dahulu di zaman jahiliyah banyak di antara mereka melakukan dosa-dosa yang begitu besar ataupun kecil. Dan paling besarnya yaitu adalah kesyirikan yang mereka lakukan. Wala yukaffar. Tapi harus diperhatikan, wala yukaffar sahibuha birtikabiha. Dan orangnya yang melakukan dosa tersebut tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Orang yang melakukan permasalahan jahiliyah tidak dikafirkan. Illa bisyirk, kecuali adalah perbuatan kesyirikan. Kecuali adalah perbuatan kesyirikan baru bisa. Tapi kalau seandainya masih perbuatan dosa besar, misalkan berzina, mencuri, meminum khamar, maka hal tersebut tidak dikafirkan. Tidak boleh kita mengkafirkan seseorang yang berbuat dosa besar, kecuali dia menghalalkan dosa besar tersebut. Dia berkata minum khamar ini halal. Dia berkata berzina ini halal, bukan haram, salah. Itu adalah halal, maka dia baru ketika itu keluar dari Islam dengan sebab menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebab dosanya yang berbuat zina, bukan. Tapi karena apa? Telah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah hukum A, dia berkata bukan hukum itu tapi hukum B, maka jatuhlah kesyirikan atau jatuh kekafiran di sana. Tapi selama dia hanya melakukan perbuatan dosa besar, membunuh misalkan,
Tapi tidak ada sebuah keyakinan bahwa membunuh ini boleh, halal, maka dia masih dikatakan seorang muslim. Masih dikatakan seorang muslim. Nanti kita akan bahas setelahnya. Maka bagi orang-orang yang melakukan jahiliyah, dia tetap muslim selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut atau selama bukan permasalahan kesyirikan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamru'u fika jahiliyah. Dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, innaka mru'u fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya ada di dirimu itu sebuah perkara jahiliyah. Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang besar. Ya, sampai Rasulullah SAW dijuluki oleh para manusia aqwalun nasu bil haqqi ba'da Rasulullah SAW. Abu Dzar adalah orang yang paling berani di dalam membela agama ya Rasulullah SAW dari lisannya. Dari lisannya. Maka nggak mungkin Abu Dzar adalah seorang yang kafir. Dia adalah seorang sahabat yang sangat baik, jalil, sangat mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan tarafnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Maka bagian dari i'tiqad kita, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maka orang yang meninggal dalam keadaan dosa, melakukan sebuah dosa besar, maka huwa fi tahta masyiatillah. Dan itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. In afa wa in azaba fa'azab. Kalau seandainya dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni, diampuni. Ketika dia seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diazab dulu, ya diazab terlebih dahulu. Ini keistimewaannya Islam. Ini keistimewaannya Islam. Selama dia memiliki keimanan yang benar, tidak melakukan perbuatan kesyirikan sedikit pun, dan dia mati walaupun dia mati dalam perbuatan dosa besar, tapi dia memiliki sebuah keimanan yang benar, syahadatnya benar, maka kita nggak bisa berkata kepada dia finnar. Nggak bisa berkata dia finnar, karena dia masih seorang muslim, masih seorang muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di sana ada seorang sahabat yang bernama Abdullah itu meminum khamar, ketahuan, kemudian dicambuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian melakukan kembali, dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dilakukan lagi, dicambuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat ketika itu mencela dia. Nah udah nih, penghuni neraka mungkin. Maka Rasulullah SAW berkata marah, kenapa engkau bisa berkata demikian kepada sahabatku? Bukankah dia yuhibbullaha wa rasul? Bukankah dia itu mencintai Allah dan mencintai Rasul? Maksudnya apa? Imannya benar, tapi perbuatannya, dosanya yang dilakukan ya dosa, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, tidak menyebabkan dia masuk kekal di dalam api neraka. Maka permasalahan tauhid, permasalahan akidah sangat penting. Seminimal-minimalnya itu kita diharamkan untuk abadi di dalam neraka. Walaupun kita harus mampir terlebih dahulu ke neraka, diazab terlebih dahulu di neraka. Tapi seminimalnya kita tetap tidak akan pernah kekal di dalam nerakanya Allah. Kalau kita memiliki tauhid yang benar, memiliki akidah yang benar, memiliki iman
yang benar. Maka penting perkara-perkara tersebut. Maka beliau rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis dari gurunya Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdal anil Ma'rur laqitu Aba Dzarrin bir-Rabazah. Di sini Ma'rur muridnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bertemu kepada Abu Dzar di Rabazah, di sebuah daerah yang bernama Rabazah. Di sini Abu Dzar, kenapa bisa bertemu dengan Ma'rur bisa bertemu dengan Abu Dzar di Rabazah? Karena Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu hijrah, pindah ke Rabazah ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau minta izin kepada Utsman, wahai Utsman, izinkanlah saya untuk pindah dari kota Madinah. Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta izin ketika untuk pindah dari kota Madinah kepada khalifahnya. Seperti Bilal bin Abi Rabah minta izin kepada Abu Bakar untuk pindah dari tempat kota Madinah. Karena Bilal tidak sanggup bisa hidup di kota di mana perjuangan Rasulullah SAW ada di sana. Bilal tidak bisa lagi azan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak lagi bisa azan karena ketika setiap azan Bilal akan berhenti dan menangis. Berhenti dan menangis. Begitu cintanya Bilal kepada Rasulullah SAW. Dan begitu juga Abu Dzar memiliki sebuah alasan. Karena Abu Dzar radhiyallahu anhu melihat ketika itu sudah di masa-masa fitnah. Sudah di masa-masa fitnah. Karena di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ada orang pemberontak yang akan membunuh Utsman. Bau-baunya sudah dikecium oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maka Abu Dzar meminta izin kepada Utsman sebelum waktu itu terjadi, sebelum kejadian tersebut terjadi, wahai Utsman, aku izin pindah untuk ke Rabazah. Kenapa? Menghindar dari fitnah yang ada. Maka pindahlah Abu Dzar ke Rabazah. Kemudian bertemulah oleh muridnya yang bernama Ma'rur dan menceritakanlah hadis ini. Dan kemudian kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertemu dengan Ma'rur sedikit aneh ini. Ada sebuah keanehan yang dilakukan oleh Abu Dzar. Kenapa? Karena ketika bertemu wa alaihil hullah, maka Abu Dzar itu memakai hullah. Hullah itu pakai seragam lah ya. Baju atas dan baju ada bawah, kayak baju yang juga pakai celana lah. Hullah. Baju seragam. Kemudian wa ala ghulamihi hullah, dan untuk budaknya yang dia punya masih anak-anak memakai hullah yang sama, memakai seragam yang sama dengan Abu Dzar. Statusnya budak. Budak memakai pakaian yang sama seperti pakaian tuannya. Maka Ma'rur terkejut. Kok bisa seorang tuan dengan budak yang memakai baju yang sama, yang jenisnya sama, yang mirip dari kualitas bahannya, ada apa? Maka bertanyalah Ma'rur, fasa'altuhu an dzalik. Maka aku bertanya tentang itu. Kok bisa engkau pakai baju hullah yang bagus seperti ini dan budakmu juga pakai hullah yang sama, pakai seragam yang sama? Nah, kita yang biasakan ketika kita misalnya ada pembantu, kita berikan seragam ataupun baju pembantu yang ya tarafnya di bawah kita. Bahkan kalau bisa semurah-murahnya. Bahkan semurah-murahnya kita berikan kepada pembantu kita.
Ini pembantu loh, bukan budak. Faqala Abu Dzar, maka Abu Dzar berkata, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Dulu ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mencela seseorang. Di riwayat lainnya menyebutkan seseorang tersebut adalah Bilal bin Abi Rabah. Karena apa? Disebutkan ya benatal sauda, ya benatas sauda, ya benatas sauda. Cuma hanya berkata ya benata sauda. Cuma berkata wahai anak ibu dari orang hitam. Putri gitu ya, ataupun anaknya dari orang hitam. Hanya berkata demikian. Dan ketika itu Rasulullah SAW dengan marah dan berkata kepada Abu Dzar, innaka imru'un fika jahiliyah. Ya Abu Dzar, innaka imru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sungguhnya di dalam dirimu ada permasalahan jahiliyah yang tidak lepas. Dengan perkataannya kepada Bilal ibn Abi Rabah, yang cuma hanya berkata memanggil wahai anak hitam. Sekarang kita berkata wahai anak hitam, tapi membawa orang tuanya. Fa'ayyartuhu bi ummi, dan aku mencelanya dengan orang tuanya, dengan ibunya. Maka ketika itu Rasulullah SAW sangat marah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Khalid bin Walid, dahulu pernah juga berkata demikian yang semisal kepada Bilal bin Abi Rabah. Kenapa Bilal terus sering dikatakan, dihina ya? Karena Bilal ada seorang Habasyah berkulit hitam dan juga bekas budak. Maka bagi orang-orang yang baru masuk Islam, itu akan meremehkan Bilal bin Abi Rabah. Maka akan mengatakan begini dan begitu. Maka di sanalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Bilal itu tidak seperti itu. Bilal tidak seperti apa yang dikabarkan. Bilal itu memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada kalian. Maka kepada Khalid berkatakan, kalaulah seandainya infak mau Khalid, satu gunung Uhud dibandingkan satu mud ataupun setengah mudnya Bilal, maka engkau tidak bisa mengalahkan sedekahnya Bilal. Karena Bilal memiliki fadilah yang sangat besar. Orang-orang yang sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Maka tidak bisa apapun yang kita lakukan di zaman kita sekarang, sebaik apapun, dengan amal sebanyak apapun, mengalahkan satu orang sahabat Nabi SAW. Tidak bisa. Karena mereka jauh fadilahnya lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan. Walaupun amal kita lebih banyak kelihatan di mata manusia, tapi kita tidak bisa mengalahkan sahabat Nabi SAW. Maka faqala li Rasulullah SAW, atau faqala lin Nabi SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencela Bilal tersebut dengan ibunya? Nah, ini sangat keras. Mencela orang saja langsung berkata, engkau begini, kamu begini, dilarang. Apalagi sudah membawa kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sering ya anak-anak SD ini membawa nama bapaknya, nama ibunya itu untuk diledeki. Enggak boleh. Itu mencela tarafnya lebih tinggi daripada mencela orang tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW, ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencela Bilal tersebut dengan ibunya? Ada apa gerangan dengan ibunya? Apa ibunya yang salah? Engkau bergaul dengan Bilal bukan dengan ibunya. Kenapa ibunya dibawa? Kenapa ibunya dibawa? Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam dirimu ada bekas-bekas jahiliyah. Ada bekas-bekas jahiliyah. Dan juga di sini di hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 permasalahan, ada 4
permasalahan jahiliyah yang tidak pernah bisa terlepas dari Ibnu Adam. Yang pertama, fakhru bin nasab, sombong dengan nasabnya. Saya darah biru, saya darah kehormatan, saya bangsawan, saya ini dan saya itu. Ini permasalahan jahiliyah. Ataupun sabun nasab, mencela nasab. Yang dilakukan, yang barusan saja yang dilakukan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mencela nasab, dan itu pun dilarang. Kemudian yang ketiga, saling membunuh. Itu pun termasuk perkara jahiliyah. Karena di Islam tidak mengenal ada membunuh ataupun saling membunuh. Diperbolehkan membunuh itu dengan hak. Kalau ada ketentuannya, sudah melanggar syariat seperti berzina setelah sudah menikah, maka dirajam sampai meninggal, ataupun dia membunuh orang lain maka dikisos. Selain itu tidak diperintahkan dan dilarang, sangat dilarang oleh Rasulullah SAW untuk saling membunuh. Maka nanti di hadis setelahnya Rasulullah SAW berkata, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Rasulullah SAW saking ingin menjaga umat dari tumpah darahnya, Rasulullah berkata, kalaulah ada seorang muslim bertemu di antara keduanya, kemudian dua-duanya membawa pedang dan dua-duanya saling membunuh, maka yang pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya di dalam neraka. Maka sahabat Nabi berkata, faqultu ya Rasulullah, hadzal qatil. Ya, kalau qatil iya, dia membunuh, dia melakukan dosa besar membunuh. Fama balul maqtul. Dan bagaimana keadaan yang terbunuh? Dia kan terbunuh. Maka kemudian Rasulullah berkata, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia itu yang terbunuh itu sebetulnya dia itu bersemangat untuk membunuh temannya, tapi karena kalah cepat dia mati duluan. Coba kalau dia cepat duluan, dia yang membunuh, maka dua-duanya di dalam neraka. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjelaskan demikian, bahwa di dalam dirimu ada permasalahan jahiliyah wahai Abu Dzar, berkata Rasulullah SAW, ikhwanukum khawalakum, saudara kalian itu tanggungan kalian. Jangan ketika lihat Abu Bilal seperti itu, ya kalian bantu, bukan biarkan. Apalagi kalau seandainya kalian memiliki budak, ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka di atas tangan kalian. Kalau mereka membutuhkan saudara kalian, kalian ulurkan tangan kalian. Ketika ada kesusahan dari saudara kalian, ulurkan, datang, kita berikan terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW pernah suatu hari menunda sholat berjamaah dan bahkan sudah qomat dan ditunda oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Seorang badui datang kepada Rasulullah, menepuk pundaknya dan berkata, indi hajah, aku ada hajat ya Rasulullah SAW, aku ada permintaan. Maka ditunda oleh Rasulullah SAW. Jadi sebentar, tunggu dulu sholat jamaah. Kemudian Rasulullah keluar dengan badui tersebut. Saking pentingnya kita itu melihat keadaan saudara kita, bagaimana dia. Kalau kita bisa bantu, kita masuk, keluarkan tangan kita. Kalau kita tidak kita bantu, kita hibur dia. Nggak bisa hibur, yaudah kita bantu dari apa fisik yang kita bisa. Karena apa? Saudara kita, tanggungan kita juga. Ini yang sebagian kita itu kurang memahami di sini. Jadi ketika ada orang lihat miskin dan susah makan, nggak makan, kita malah senang, ketawa-tawa. Enggak. Kita yang bertanggung jawab. Apalagi kalau seandainya dia tetangga kita, dia nggak makan, maka kita yang bertanggung jawab, kita kena imbas dosanya. Maka di dalam Islam harus saling memperhatikan saudara kita.
Faman kana akhuhu tahta yadi, kalaulah seandainya ada seorang itu di bawah kuasaannya, maksudnya dia memiliki seorang budak yang muslim ataupun yang lainnya, bos kepada bawahannya, dia tahta yadi, dia itu di bawah tangannya, di bawah kekuasaannya, maka apa Rasulullah berkata, fal yut'imhu mimma ya'kul, beri makan dia dengan apa yang kalian makan. Kalau kita misalkan makannya, misalkan kita pizza, kasih pizza. Kalau kita makannya spaghetti, kasih spaghetti. Kalau kita makannya nasi kebuli, kasih nasi kebuli. Yang ketika kita makan nasi kebuli, kita kasih ke orang nasi uduk, misalkan nasi putih. Jadi berikanlah kepada manusia apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Maka zakat fitrah itu berbeda antara satu orang dengan satu orang yang lainnya. Kenapa? Tergantung jenis makanan yang dia makannya, kebiasaannya dia. Misalkan dia makan pakai beras pandan ya, yang wangi, yang itu pasti lebih mahal, maka itu yang dibayar zakat fitrah. Jangan yang paling murah. Jangan paling murah, tapi yang apa yang dia makan. Malah lebih bagus kalau dia cari lagi yang lebih di atasnya, yang lebih tinggi. Apa yang di atasnya baru dia berikan, itu jauh lebih baik daripada memberikan yang di bawahnya. Jadi fal yut'imhu mimma ya'kul, memberikan makan kepada orang dengan apa yang kita makan. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang sangat menjijikan kepada orang lain dan buat kita itu sesuatu yang berbeda, yang lebih lezat, mungkin lebih nikmat. Maka seharusnya bagi orang yang memberi makan, itu makan terakhir. Makannya terakhir, bukan makannya pertama. Itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian wal yulbishu mimma yalbas, dan berikan pakaian kepadanya sebagaimana kalian memakai pakaian tersebut. Kalau kalian pakai baju ini, ya kasih baju ini, jangan di bawahnya. Misalkan kalian memakai sebuah merek tertentu yang harganya mungkin menengah, jangan kalian berikan kepada budak, kepada misalkan pembantu atau kepada karyawan kalian di bawah taraf itu. Dan bahkan jauh, yang penting murah, bisa dapat banyak. Enggak. Kita berikan mereka apa yang kita pakai. Itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dzar. Abu Dzar memakai hullah, baju seragam yang bagus, yang kualitasnya bagus, maka dia berikan juga kepada pembantunya, kepada budaknya, dengan pakaiannya semisal. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Janganlah kalian memberikan sebuah beban kepada saudara kalian yang dimana mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan berkata, oh ini tantangan kamu nih, lakukan ini hal yang mustahil. Enggak boleh. Dia nggak mampu, nggak boleh kita lakukan, kasih itu, kasih yang lain yang mampu. Misalkan ada fulan A nggak mampu ketika kita memberikan sebuah beban ini, maka jangan kita berikan kepada dia, tapi berikan kepada B yang mampu. Berikan kepada yang B yang mampu. Apalagi kalau seandainya kita memerintahkan hal yang mustahil kepada siapapun tidak diperbolehkan. Kepada siapapun tidak diperbolehkan. Kemudian fa in kallaftumuhu fa'inuhum. Enggak berhenti situ. Kalau seandainya memang benar kalian juga tetap memberikan sebuah beban kepada saudara kalian, kepada budak kalian, ataupun kepada orang yang di bawah kalian kekuasaannya, maka apa? Fa'inuhum, bantu mereka. Jadi bukan dilepas begitu saja. Oh nih kamu kerjakan ini ya, selesai. Enggak, kita bantu. Ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Maka sungguh indahnya Islam. Kalau seandainya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka orang yang bekerja tidak akan merasa terlalu terbebani dengan orang yang memperkerjakannya. Anak buah tidak akan merasa berat ketika bekerja kepada bos fulan yang melakukan syariat Islam ini. Malah kita akan senang, kita akan makan sama dengan makanan bos.
Kita memakai baju yang sama. Ketika kita melakukan sebuah beban yang diberikan, bos juga bantu dan kita mampu. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang selanjutnya, fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Yang tadi sudah kita jelaskan hadisnya tentang dua orang yang saling membunuh. Kenapa kita tidak kafirkan mereka? Karena Rasulullah SAW sendiri masih menyebutkan idzal taqal musliman, dua muslim. Dan di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala berkata, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu minal mu'minin. Orang beriman berperang, tatalu fa aslihu bainahuma. Maka orang yang saling membunuh tidak kita kafirkan salah satu di antara keduanya. Nah, tapi ada yang boleh memperangi manusia, yang tadi membunuh tadi sudah kita sebutkan seperti merajam, mengkisos, dan ada juga yang boleh, yaitu ketika dua kubu saling berperang, kemudian kita datang untuk memisahkan di antara keduanya, jangan berperang. Tapi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzina. Kalau seandainya di antara kedua itu ada yang melampaui batas, sudah selesai, sudah damai, tiba-tiba satu lagi curang. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk perangi dia yang curang. Ikut perangi dia yang curang, dan itu tidak termasuk finnar. Malah itu termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Yang seharusnya sudah damai, sudah selesai, clear permasalahannya, tahu dia berbuat curang, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang yang curang tersebut, kelompok yang curang tersebut. Fasammahumul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tetap menamakan mereka mukminin, orang-orang yang beriman. Maka ini sebuah fadilah yang besar bagi orang-orang yang beriman betul dengan benar, bertauhid, berakidah yang benar, maka dia akan tetap bisa masuk surga. Dia akan tetap bisa masuk surga. Maka Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mubarak. Abu Bukhari membawakan hadis ini dari gurunya Abdurrahman ibn Mubarak. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid, dari Hammad ibn Zaid, dan kemudian dari Ayyub wa Yunus, dari gurunya Hammad dua, Yunus dan Ayyub. Kemudian dari mereka berdua meriwayatkan dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah taala, anil Ahnaf ibn Qais qala dhahabtu la ansura hadzal rajul. Maka dari sahabat Ahnaf ibn Qais, beliau datang dan kemudian jalan berkata, fa dhahabtu la ansura hadzal rajul. Maka di sini Ahnaf ingin berjalan, ingin menolong seorang tersebut, seorang laki-laki. Maka para ulama di sana menjelaskan la'allahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kayaknya sepertinya ini yang dikatakan rajul, yang dimaksud oleh rajul adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ketika itu ada kelas dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Falaqiyani. Maka ketika berjalan bertemu dengan seorang sahabat yang lain, Abu Bakrah. Bertemu dengan sahabat yang lainnya Abu Bakrah. Nah, Abu Bakrah ini tidak dikenal bapaknya. Tidak dikenal nama bapaknya, dan beliau sendiri yang menyebutkan ana man lam ya'rifu abah. Aku adalah orang yang tidak diketahui bapakku siapa. Wallahu alam bagaimana, tapi beliau mengatakan demikian radhiyallahu anhu. Walaupun seandainya benar dia anak zina, tapi anak zina tidak melakukan perbuatan dosa. Yang berbuat dosanya adalah kedua orang tuanya. Maka anak zina tersebut tidak menutup kemungkinan bisa menjadi seorang yang terpuji. Tidak menjadi seorang yang terpuji, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena yang berbuat dosa adalah
kedua orang tuanya. Faqala aina turid? Kemana engkau ingin? Berkata kepada Ahnaf. Maka Abu Bakrah kemudian melanjutkan, Ahnaf berkata, ansuru hadzal rajul. Aku ingin menolong orang ini, Ali bin Abi Thalib. Qala irji', pulang. Udah, pulang aja engkau. Pulang saja. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ha idzal taqal musliman bi sayfihima. Kalaulah seandainya kedua muslim bertemu dan kemudian di kedua-duanya memegang pedangnya masing-masing. Fal qatil wal maqtul, orang yang membunuh dan yang terbunuh, finnar, dia di dalam neraka. Faqultu ya Rasulullah, maka Abu Bakar bertanya. Maka sangat ingat Abu Bakar, karena Abu Bakar yang bertanya. Faqultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ini kan orang yang membunuh, iya jelas dia membunuh. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Maka tadi kita sudah bawakan, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sungguhnya orang tersebut yang terbunuh juga menginginkan, haris, sangat ingin orang yang temannya itu yang terbunuh, bukan dia. Tapi karena kalah cepat, maka dia terbunuh terlebih dahulu. Maka dua-duanya di dalam neraka. Maka di sini Ahnaf dilarang oleh Abu Bakar supaya udah kamu jangan ikut-ikut fitnah seperti ini. Ini lagi ada masa fitnah. Jangan engkau ikut-ikut. Dan karena apa? Fitnah tersebut fitnah sangat besar. Karena saling membunuh nanti. Karena sudah ada dua pasukan yang akan berhadapan. Maka diperintahkan kita yang lebih hati-hati, tidak membela A dan tidak membela B. Tapi kita damaikan kedua-duanya. Kita damaikan kedua-duanya. Tidak ke sana dan tidak ke sini. Karena dua-duanya adalah muslim, dua-duanya mukmin yang harus kita jaga darahnya. Karena madima qad harramallahu dima'al mu'minin. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengharamkan dimanya seorang mukmin, darahnya seorang mukmin. Enggak boleh kita dengan mudah menumpahkan darahnya. Darah seorang mukmin itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Zawalud mukmin ahwan min zawalid dunya. Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala itu merasa lebih mudah, lebih enak hilang dunia daripada hilang satu nyawa kaum mukminin, dari nyawa seorang muslim. Begitu besar nyawa di dalam Islam, bukan hal yang remeh, yang gampang kita tumpahkan, yang gampang kita bunuh. Tidak diperbolehkan kita menumpahkan darah seorang muslim. Maka lebih baik bagi kita mengislah bainahuma. Sebagaimana ayat fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalaulah seandainya ada dua taifah dari mukminin saling berperang, maka apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, enggak suruh masuk salah satunya, enggak. Fa aslihu bainahuma. Tapi damaikan. Perbaiki keduanya. Baru ketika fa in baghat ihdahuma, kalau seandainya salah satunya itu curang, baru kita masuk kepada orang yang tidak melakukan kecurangan. Tapi selama keduanya belum disulh, masih lagi di dalam permasalahan pendamaian, maka kita jangan bela satu dan yang kedua. Perintah kita damaikan mereka karena saudara kita di atas tanggungan kita. Tadi hadis yang tadi ikhwanukum khawalukum ja'alahu Allahu tahta aidikum. Mungkin sampai sini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat bisa rukun bersaudara dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin di dunia ataupun nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ditutup, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.